Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian menjelang berbuka puasa Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Kota Mojokerto yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang cerah ini. Hari ini adalah tanggal 26 Ramadan tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 April tahun 2024 Miladiah. Kita akan membahas tentang Fadlul Haji wal Umrati, keutamaan ibadah haji dan umrah, yang insyaAllah saya bacakan dari dua kitab. Yang pertama Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Tuntunan Haji Praktis dan Lengkap yang disusun oleh Muhammad Yusron Mustafa. Tayyib, terkait dengan keutamaan beribadah haji dan umrah ini, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Namun kebanyakannya dalil-dalilnya adalah berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah yang pertama, bahwa ibadah haji dan umrah itu di antara keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa kecil. Jadi ibadah umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan pahala bagi seorang yang mau beribadah haji, maka orang yang mau berhaji diberi pahala berupa jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mana hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridai beliau. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-umratu ilal umrati, umrah yang sebelumnya atau umrah yang pertama disusul dengan umrah yang kedua atau umrah yang berikutnya akan menjadi kafaratun, menjadi kafarah, pelebur dari dosa-dosa, lima bainahuma, dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau seorang mau berumrah, umrah pertama disusul dengan umrah yang kedua, atau umrah yang sebelumnya disusul dengan umrah yang berikutnya, maka kedua umrah itu akan bisa menghapuskan, pahalanya akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan umrah tersebut di antara keduanya. Jadi misalnya seorang sudah umrah tahun 2015, lalu dia umrah lagi tahun 2024, maka dosa-dosa kecil yang diperbuat oleh orang tersebut selama rentang waktu dari 2015 sampai 2024 itu dihapuskan. Kafarahnya adalah umrah yang dilakukannya. Jadi kedua umrah tersebut menghapuskan dosa-dosanya dia, sebanyak apapun dosanya dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ibadah haji? Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur. Haji mabrur itu dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis dan ahlus sunnati wal jamaah adalah haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melenceng dari keduanya. Dia tidak melakukan bid'ah-bid'ah yang dilakukan selama dia beribadah haji, dan ibadahnya betul-betul ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Ini haji yang dikatakan mabrur. Mabrur itu haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur yang baik dan diterima, laisa lahu jazaa'un, tidak ada baginya pahala atau balasan, illal jannah, kecuali surga. Jadi balasan yang pantas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas dan sesuai tuntunan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1773, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1349. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Sehingga apabila seorang berhaji dikerjakan seluruh rukun-rukun hajinya, kemudian kewajiban-kewajiban selama haji juga dikerjakan, wajib-wajib hajinya dikerjakan, lalu sunnah-sunnah hajinya juga dikerjakan, kemudian apa yang Allah haramkan, Allah larang, ditinggalkan, dan juga hal-hal makruh yang bisa merusak ibadah hajinya atau mengurangi pahala hajinya juga ditinggalkan. Kemudian hajinya dilakukan dengan niatan mencari wajah Allah, ikhlas karenanya, berharap pahala dari sisinya, dan betul-betul hajinya dilakukan sesuai dengan petunjuk sunnah, sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW, dengan terus berusaha selama ibadah haji itu menjauhi rafath. Rafath itu apa? Mendatangi istri, ini yang paling beratnya.
atau naudzubillah bukan mendatangi istrinya tapi berzina, naudzubillah, atau menggoda atau merayu istrinya atau menggoda dan merayu wanita lain, ini namanya rafath. Kemudian dijauhi juga kefasikan-kefasikan, sebab masih ada jamaah haji itu mereka pergi haji tapi selama di Makkah dan Madinah meninggalkan sholat. Jadi tidak sholat. Jadi haji tapi tidak sholat. Karena hajinya itu bisa jadi hanya mengharapkan pujian manusia, ingin cari gelar haji atau hajjah. Dan juga selama di sana tidak melakukan jidal, tidak berbantah-bantahan dengan saudaranya sama muslim. Kalau saudaranya berbuat salah, dia memaafkan. Kalau dia sendiri yang menyakiti atau berbuat salah kepada saudaranya, dia segera minta maaf. Kemudian hajinya tidak dicampur dengan bid'ah-bid'ah, amal-amal yang tidak ada tuntunannya. Contohnya apa? Jadi banyak jamaah umroh dan haji ketika mau memulai tawaf pada jamaah, nanti bisa diperhatikan itu. Mau memulai tawaf, itu kisbeh kepada apa? Hajar Aswad. Kisbeh itu tahu gini. Hari gini. Kisbeh. Setelah dicium tangannya diginikan ke Hajar Aswad. Tidak ada tuntunan demikian. Tuntunannya adalah mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa menyentuh Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mengisyaratkan dengan tangan begini. Tangannya cuma begini. Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Tangannya demikian saja. Bukan disentuhkan di mulut kemudian kisbeh begini. Ini tidak ada ini. Jadi tidak ada tuntunannya. Jadi lakukan yang tidak ada tuntunannya. Kemudian meyakini khurafat. Ada yang lucu sampai sekarang ini, banyak yang jamaah dari Indonesia ini lucu. Dia mengatakan saya mau ziarah kuburnya Nabi Ibrahim. Di mana? Itu di dekat Ka'bah. Itu ada makom Ibrahim. Itu bukan kuburan itu. Makom itu batu yang dulu dijadikan sebagai tangga pancatan kalau bahasa Jawanya ya. Untuk Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah. Batu itu ya digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk beliau naik di atasnya dan meninggikan tembok bangunan Ka'bah. Jadi makom itu tempat berdirinya Ibrahim. Makom, bahasa Arabnya makom, bukan makam. Kalau makam itu kuburan, kubur. Di sana kalau orang Arab menyebut kuburan itu kobrun atau kuburun atau makbarotun, bukan makom. Jadi bukan makom. Makom itu tempat berdiri. Ya. Ini banyak yang salah ini. Kadang-kadang dai-nya ya tidak belajar agama. Pokoknya asal dia ditokohkan, kemudian ayo kita ziarah Nabi Ibrahim. Mana kuburannya Pak Ustadz itu? Bukan, itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Itu adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk pancatan ya, untuk beliau berdiri di atasnya meninggikan bangunan Ka'bah. Ketika Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim naik di atas batu tersebut. Namanya maqam, tempat maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan di Makkah, di Babilonia sana loh, bukan di Makkah tempatnya, di Irak Nabi Ibrahim itu. Thayyib. Makanya kita belajar agama para jemaah. Kalau tidak belajar agama ya tidak bisa. Ada lagi khurafat apa? Jadi dia membawa gunting kecil, kemudian merapat di kiswahnya Ka'bah. Kiswah itu kain penutup hitam itu loh para jemaah, yang menyelubungi seluruh Ka'bah, bangunan Ka'bah. Digunting sama dia, dijadikan jimat. Ya ilah, ya Allah ini. Jadi dijadikan jimat oleh sebagian kaum muslimin. Diyakini bahwa nanti kalau dibawa pulang tidak tahu, mungkin bisa kaya atau bisa kebal bacok atau apa. Tidak ada itu para jemaah. Kalau ingin kaya bekerja. Kalau ingin dapat rezeki bekerja dan mohon pertolongan kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah, bukan menyimpan apa?
secuil kain kiswah Ka'bah. Walaupun kita menyimpan seluruh kain Ka'bah, kita buat jimat di rumah. Kalau kita tidak bekerja ya tidak dapat duit. Jadi kaum muslimin harus dibenahi, diluruskan akidahnya. Tidak boleh berakidah dengan akidah-akidah khurafat namanya. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya namanya apa? Khurafat. Yang diyakini oleh nenek moyang kita tapi tidak ada dasarnya dari agama kita. Jelas ini para jamaah? Ini keutamaan pertama, bahwa ibadah umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, lalu pahala haji adalah surga. Kemudian berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua adalah seorang mengiringi ibadah hajinya dengan umrah, maka perbuatannya itu dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Apa maksudnya mengiringi? Jadi setelah haji dia mengerjakan umrah, atau setelah umrah dia berhaji, maka perbuatan dia ini ya akan bisa menghilangkan kefakiran. Orangnya tidak akan fakir. Jadi seorang yang dia berumrah kemudian berhaji, atau berhaji setelah itu berumrah, insya Allah dijamin oleh Nabi tidak akan fakir. Kalau seandainya dia diuji dengan kefakiran, mungkin ada dosa-dosanya yang menyebabkan jalan rezekinya tertutup. Bukan karena haji umrohnya, tapi karena dia berbuat dosa sesudah beribadah haji dan umroh. Misalnya dia menipu, sehingga jalan rezekinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia betul-betul ya beribadah haji dan umroh karena Allah, dan dia menjaga diri dari perbuatan dosa, maka insya Allah dia dijamin akan dijauhkan dari kefakiran dan dihapuskan dosa-dosanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Di sini Syekh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi berkata, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, sahabat Rasulullah ini mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah oleh kalian ibadah haji kalian dengan umrah. Fa innahuma yanfayanidz dzunuba wal faqra, sungguhnya kedua ibadah itu kalau dikerjakan ya, fa innahuma yanfiyani adz-dzunuba wal faqra, karena sungguhnya ibadah ini apabila dikerjakan dengan beriringan, maka akan bisa meniadakan, menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran. Jadi siapa yang mengerjakan ibadah haji diiringi dengan umrah, atau umrah kemudian dia susul dengan haji, maka kedua ibadah ini akan bisa menghilangkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran. Kama yanfil kiru, sebagaimana al-kir itu ububannya pandai besi, ububan miliknya pandai besi. Sebagaimana ububan milik pandai besi itu bisa menghilangkan khobathal hadid, kotorannya besi, wadzahab, dan kotorannya emas, wal fiddah, dan kotorannya perak. Jadi kalau para jamaah rahmati Allah Ta'ala, kita pergi ke tukang besi, tukang emas, tukang perak, ububan milik mereka itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada besinya, sehingga nanti besinya dicetak jadi apa? Dia sempurna, tidak ada kotoran yang masih menempel. Emas juga begitu, kotoran-kotoran yang menempel itu bisa hilang. Kemudian perak juga begitu.
walaysa li hajjatin mabruratin, dan tidak ada bagi haji yang mabrur thawabun, pahala atau ganjaran, illal jannah, kecuali ganjarannya adalah surga. Masya Allah. Jadi ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi disebutkan ububan pandai besi itu bisa menghilangkan kotoran yang menempel pada besi, emas dan perak. Ububan itu adalah alat yang digunakan untuk meniup, ya, alat peniupnya api, biasa dipakai oleh tukang besi, pandai besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 810 dengan sanad yang hasan sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2630, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga keutamaan haji dan umrah apa para jamaah? Yang kedua ini, jadi kalau kita mengiringi ibadah haji kita dengan umrah atau umrah dengan haji dikerjakan beriringan begitu ya, maka insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan juga bisa menghilangkan kefakiran dari diri kita. Jadi sepulang dari haji dan umrah tidak akan fakir. Kalau dia misalnya ada seorang pulang haji umrah menjadi fakir, dia harus introspeksi diri, bukan haji dan umrahnya menjadikan dia fakir, tetapi dosa-dosa yang dia perbuat sesudah dia melaksanakan ibadah haji dan umrah itu atau sebelumnya yang dia belum bertobat, itulah yang menjadikan dia fakir. Tayyib. Ini keutamaan yang kedua berjamaah. Keutamaan yang ketiga, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang mulia, amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya ibadah haji adalah amalan yang mulia. An Abi Hurairah, hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, pernah ditanya. Jadi beliau pernah ditanya, ayyul amali afdal, amalan apakah ya Rasulullah yang paling utama di sisi Allah? Jadi sahabat ada yang ingin tahu amalan apakah yang paling utama di sisi Allah. Lalu sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi menjawab, faqal imanun billahi wa rasulih, amalan yang paling utama adalah imanun billah, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan beriman kepada Rasulnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang utama, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, ditanyakan, thumma madza, kemudian apa sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Iman, sesudah iman kepada Allah dan Rasulnya, amalan apakah yang paling utama sesudah itu? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, amalan yang paling utama di sisi Allah adalah berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ada perang dan pemimpin negara menginstruksikan kita, meminta kita untuk bergabung menjadi apa namanya itu? Menjadi pasukan perang, berarti wajib militer nantinya. Dilatih dulu kemudian diberangkatkan. Maka yang sehat dan kuat perang, tidak tua, masih muda, dia wajib untuk berangkat. Karena amalan ini adalah amalan yang utama. Jadi amalan yang utama, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh untuk perang yang hujum menyerang pihak lain atau negara lain,
tidak boleh berangkat sendiri-sendiri. Harus bersama waliul amri. Perang yang berangkat sendiri-sendiri itu jihad yang bid'ah. Tidak boleh masing-masing berangkat sendiri-sendiri, tidak boleh. Kalau jihad di jalan Allah itu harus bersama pemimpin negara, waliul amri. Kalau pemimpin tidak mengizinkan kita, tidak boleh berangkat. Seperti misalnya seorang ingin berjihad ke Palestina, tidak boleh. Dia harus izin kepada pemimpin negara. Kalau dia ingin berjihad dengan hartanya, boleh ke sana memberikan bantuan. Atau dia seorang dokter ingin membantu kesehatan medisnya, silakan. Tapi tetap harus meminta izin pertama kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk berdinas di Palestina, tidak boleh berangkat. Atau orang tua kita tidak membolehkan kita untuk membagikan misalkan bantuan sosial ke Palestina, kita tidak boleh berangkat ke sana. Kita titipkan saja kepada pihak-pihak yang terpercaya bantuan kita untuk warga Palestina. Tapi kalau untuk mengangkat senjata harus seizin waliul amri. Tidak boleh berangkat sendiri-sendiri para jamaah. Sekarang ini kan kaum muslimin banyak yang berangkat sendiri-sendiri. Bahkan ada sebagian kaum muslimin, mohon maaf ini ya, yang berangkat ke sana itu seperti orang kabur. Jadi sembunyi-sembunyi. Ikut perang di Suriah, ikut perang di Palestina, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau tidak diizinkan oleh kepala negara kita. Cukup kita doakan dan kita berikan bantuan sosial kepada mereka. Karena sekarang ini jihad di jalan Allah tidak ada atau belum ada di negara kita, maka para ulama mengatakan yang termasuk juga al-jihadu fisabilillah adalah seorang berdakwah menyampaikan agama. Makanya kita sekarang ini sedang berjihad di jalan Allah. Saya menyampaikan agama, panjenengan semuanya menerima dakwah saya, pelajaran dari saya. Maka ini adalah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang utama. Jadi ngaji itu amalan utama. Karena Islam itu bisa tegak dengan dua. Perhatikan ini penting sekali ini. Islam bisa tegak dengan dua. Yang pertama ya, dengan jihad dengan pedangnya, dia mengangkat senjata sehingga umat Islam terjaga, negeri Islam terjaga dari gempuran musuh. Yang kedua adalah berjihad dengan lisannya. Seorang yang berilmu, dia mengajarkan ilmu agama kepada saudara-saudaranya yang belum belajar. Dia mengajar dengan lisannya, dengan ilmunya. Maka ini termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama kita ada yang berpendapat, ustadz kiai walaupun dia mungkin berkecukupan atau uangnya banyak, dia berhak mendapatkan zakat mal para jemaah. Ini banyak kaum muslimin tidak paham. Jadi zakat mal itu bukan zakat fitr ya, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitr itu khusus untuk al-fuqara wal masakin dari kaum muslimin, tidak boleh non muslim. Fuqara, masakin dari kaum muslimin, zakat fitr ya, jangan sampai keliru ini panitia zakat, dosa panjenengan. Jadi non muslim yang fakir tidak dapat dari zakat fitrah, tapi zakat mal nanti bisa dia, atau dari sedekah bisa. Tapi zakat fitrah itu hanya dibagikan kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. Karena memang hadisnya begitu. Tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kayanya kaum muslimin, wa turaddu ila fuqaraihim atau ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakirnya kaum muslimin. Jadi zakat fitrah jangan keliru ya, non muslim tidak diberi. Jadi non muslim zakat fitrah tidak diberi, diberikan kepada muslim yang fakir. Dan kesalahan di zaman ini yang juga kaprah, kadang-kadang kita ini menganggap kalau seorang muslim yang fakir sudah dapat 3 kilo dari kita, tidak boleh dapat lagi. Ini keliru ini. Jadi boleh misalnya saya setiap tahun tuh zakatnya 10 jiwa, berarti 30 kilo saya.
Saya, istri dan anak-anak 10 jiwa. Berarti 30 kilo kan? Itu boleh saya berikan 1 orang para jamaah. Kalau memang dia tidak mampu, biar merasakan. Kalau cuma 3 kilo, 1-2 hari habis. Kalau 30 kilo, insya Allah bisa 10 hari, 15 hari, dan seterusnya. Ini yang kurang difahami kadang-kadang oleh sebagian kita. Yang lucu lagi, yang parah ini, bukan lucu ya, parah. Orang punya pegawai negeri, punya gaji tetap, diberi zakat fitrah. Ini keliru. Kalau ditanya apa? Wis ndang bentek, bentang gentek. Gak kesel ngene iki wis bengi, wis wengi. Jadi supaya cepat habis. Katanya pemerataan. Nanti kalau tidak diberi dia iri. Loh, tidak boleh iri orang kaya. Itu jatahnya orang-orang miskin, orang-orang kaya tidak boleh iri. Jadi kita kalau tidak diberi, ya alhamdulillah. Kalau diberi kita mampu, innalillah. HP-ne apik, sepeda motor apik, duwe mobil kayak zakat fitrah. Wah, ini musibah ini para jemaah. Ada yang lucu, zakat fitrah ditandon, katanya untuk pembangunan masjid. Tidak boleh. Zakat fitrah untuk fakir miskin di malam Id dan di pagi harinya sebelum sholat Id. Tidak boleh ditandon untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid itu para jamaah diambilkan dari sedekah dan infak. Zakat mal saja tidak boleh untuk pembangunan masjid. Tapi kalau zakat mal boleh untuk para kiai dan para ustadz, guru-guru agama boleh. Guru TPQ boleh. Yang mengajarkan Quran boleh, mengajarkan agama boleh, karena dia fisabilillah. Walaupun kaya boleh Pak. Jadi untuk ustadz kiai boleh, karena apa? Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesakne rek. Kadang-kadang ustadz nggak bisa beli kitab sekarang jutaan harganya. Ya, supaya bisa beli kitab diberi zakat. Di Saudi itu diberi zakat Pak. Ulama-ulama diberi zakat supaya dia bisa beli kitab, bisa beli solar, bensin untuk transportasi dakwahnya, bisa memperbaiki mobilnya. Kadang-kadang ada beberapa ustadz kita tidak bisa berangkat, telepon ke kita, Afan akhi, saya tidak bisa khutbah. Kenapa ustadz? Motor saya rusak. Nah, itu harus diperbaiki, diambilkan dari uang zakat boleh itu. Kenapa? Karena dia fisabilillah. Karena zakat mal itu 8 asnaf ya. Ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, termasuk orang-orang yang berhutang. Dia boleh untuk diberi zakat mal. Kembali kepada pembahasan, kita tidak membahas tentang zakat ya berjamaah ya. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan kita adalah amalan yang utama sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah apa tadi? Berjihad di jalan Allah. Yang pertama berperang, kalau tidak ada perang berarti berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Qila, ditanyakan kembali, tsumma madza, kemudian apa sesudah berjihad di jalan Allah? Qol, Nabi menjawab, hajjun mabrur. Amalan yang paling utama adalah berhaji mabrur. Jadi kalau seorang hajinya mabrur, ini amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Al-Bukhari hadis nomor 26 dan Muslim hadis nomor 83. Kemudian keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang keempat, orang yang berhaji itu ketika dia pulang dari ibadah hajinya kembali ke tanah airnya, kembali ke kampung halamannya, kembali ke negerinya, itu keadaan dia sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih dari dosa-dosa. Jadi dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari dosa-dosa orang yang pulang haji itu. Makanya Bapak-bapak kalau yang sudah punya duit segera ambil kursi itu, ambil kursi haji, pesan kursi. Berapa kursinya Pak sekarang? 25 juta ya. Pesan kursi supaya dapat kursi 25 juta. Nanti dilunasi ketika keberangkatan atau sebelum berangkat dilunasi. Haji para jemaah. Jangan sampai tidak haji kita. Jadi seorang yang tidak haji itu berdosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para bapak dan ibu tolong diperhatikan ini. Kalau orang tua kita meninggal dunia, kemudian meninggalkan warisan yang banyak, punya rumah, punya toko, punya kebun, punya sawah, kemudian dijual melebihi biaya haji, maka sebelum dibagi waris dikeluarkan lebih dahulu untuk biaya menghajikan orang tua, membadalkan orang tuanya.
Kalau anak-anaknya sudah ada yang pernah haji, nanti yang menjadi badal adalah salah satu anaknya sudah pernah haji. Kalau anaknya belum pernah haji, tidak boleh menjadi badal. Maka mencari ustadz atau kiai yang terpercaya, yang amanah, yang jujur, untuk diminta membadali hajinya orang tua, dibiayai nanti. Hajinya kiai atau ustadz itu dibiayai, atau cari mahasiswa sana, Makkah, Madinah itu, yang bisa dipercaya. Jangan sembarangan orang. Sekarang banyak badal haji cuma 5-10 juta, itu jelas bohong itu. Badal haji cuma 5-10 juta itu biasanya dia satu kali haji menerima 5 orang langsung. Itu nanti yang kena hanya 1 orang. Maksudnya yang sah hanya 1 orang. Yang 4 orang tidak sah, ditipu mentah-mentah. Badal haji sekarang ini puluhan juta berjamaah harganya itu. Tidak ada badal haji hanya 10 juta atau 5 juta. Maka cari orang yang terpercaya untuk menghajikan kedua orang tua kita. Kalau sampai kita membagi warisan lalu tidak dikeluarkan untuk menghajikan orang tua kita yang belum haji, kata Imam Syafi'i, kita makan harta haram. Wajib, kata Imam Syafi'i, dikeluarkan dulu. Jadi harta warisan itu sebelum dibagi warisan dikeluarkan untuk bayar hutangnya dulu, untuk wasiatnya. Kalau dia pernah berwasiat, nanti tanah saya ini untuk Imam Syafi'i Mojokerto misalnya, maka harus ditunaikan wasiatnya dulu. Kemudian untuk biaya penguburannya, ya, biaya penggalian kuburnya, biaya ini dan itu, tetek bengek, kemudian biaya hajinya. Kalau dia belum pernah haji, kalau sudah pernah haji ya tidak. Kalau belum pernah haji harus dikeluarkan itu. Harus itu. Tidak boleh kita makan harta haram. Makanya kadang-kadang setelah bagi-bagi warisan kok anak-anaknya sakit semua, ya makan harta haram. Ini sakit stroke, ini kencing manis, ini sakit apa namanya sampai cuci darah dan seterusnya. Karena harta yang dimakan itu ada bagian dari Allah untuk haji, tidak dikeluarkan oleh anaknya, langsung dimakan. Makanya penting kita belajar agama, Pak. Kita kalau tidak belajar agama tidak tahu. Imam Syafi'i memfatwakan wajib diambil dulu untuk hal-hal ini tadi, untuk wasiat, untuk hutang, untuk badal haji, untuk biaya pemakaman dan seterusnya, baru kemudian dibagi warisan. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya tentang keutamaan haji tersebut? Seorang yang pulang dari haji seperti dia baru dilahirkan dari perut ibundanya. Hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal bait, siapa yang berhaji mendatangi rumah Allah ini, yaitu Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, falam yarfuth, kemudian dia tidak melakukan rafath. Rafath itu mendatangi istrinya, berjima, atau dia merayu istrinya, atau dia berzina dengan wanita lain, naudzubillah. Walam yafsuk, dan dia tidak melakukan kefasikan. Kefasikan itu meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Raja'a kama waladathu ummuh, maka dia akan kembali, ketika dia kembali itu seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi seperti bayi yang tidak punya dosa. Hadis rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1819, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1350, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2626, hadis nomor 2626, hadis sahih. Sehingga para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan ibadah haji. Orangnya pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang berikutnya yang kelima, bahwa jamaah haji dan umrah itu mereka hakikatnya adalah para tamunya Allah, Duyufur Rahman. Makanya di sana itu biasanya ada tulisannya, ya, ahlan wa sahlan, ya, biduyufir Rahman. Selamat datang tamu-tamu Allah yang maha pemurah. Itu ada di Saudi ucapan seperti itu. Karena orang yang pergi haji dan umrah ketika datang di sana dia menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi thalatha, tamu-tamu yang datang menghadap Allah itu ada 3. Delegasi-delegasi yang datang menjadi tamunya Allah itu ada 3. Yang pertama al-ghazi, seorang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Yang kedua wal hajju, seorang yang berhaji, itu tamunya Allah. Dan yang ketiga wal mu'tamir, dan seorang yang datang untuk umrah. Ketiga ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berperang, seorang yang berangkat haji, dan seorang yang datang ke Makkah untuk berumrah. Hadis rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari nomor 2621, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pahala atau keutamaan beribadah haji dan umrah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa haji itu dikatakan oleh Nabi adalah jihadnya kaum wanita. Jadi kalau ada perang, kaum wanita itu tidak boleh berangkat perang kecuali hanya menjadi tenaga medis saja. Jadi perawat, kalau ada misalnya laki-laki yang luka dirawat, ya, mungkin membuat logistik, menyiapkan logistik makanannya bagi prajurit yang perang. Tapi mengangkat senjata wanita tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh, kecuali terpaksa. Kalau misalnya suaminya mati, kemudian dia mau dibunuh orang, maka dia ambil senapan suaminya untuk membunuh musuhnya, itu boleh. Dalam peperangan ya ini. Tapi kalau langsung berangkat mengangkat senjata tidak boleh wanita itu. Jadi wanita itu dimuliakan dalam Islam. Yang boleh berangkat perang hanyalah kaum lelaki saja. Itu pun yang diizinkan oleh orang tuanya dan juga mendapatkan izin dari waliul amri, pemimpin. Tapi jihadnya wanita adalah berhaji. Jadi haji itu adalah jihadnya wanita. Kenapa para jamaah? Silakan tanya kepada istri-istri atau wanita-wanita yang sudah haji. Berat. Haji bagi wanita itu luar biasa beratnya. Laki-laki saja banyak yang mengeluh. Jadi ketika kami membimbing jamaah haji dari Indonesia itu, ya Allah, banyak jamaah haji itu justru yang merasakan beratnya itu yang kalangan muda. Saya sampai berpikir begini, yang tua-tua kok tidak mengeluh? Jadi saya bimbing itu ya, kalau yang tua-tua itu di atas 50 itu tidak mengeluh. Walaupun saya yakin mereka itu berat tapi tidak mengeluh. Tapi yang muda-muda kok cemen itu. Cemen itu apa? Apa itu? Mudah ngeluh itu apa itu? Mudah sekali mengeluh. Ada yang kakinya bengkak, ada yang kakinya lecet, ada yang semacam-macam lah. Ada yang hilang, keluhannya banyak. Setelah saya amati para jemaah, kebanyakan yang muda itu sombong pertama. Jadi merasa dia kuat. Tidak boleh, di sana tidak boleh sombong. Merasa kuat, akhirnya di sana dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Yang tua, dia tidak merasa kuat, dia mohon pertolongan kepada Allah agar kuat, malah menjadi apa? Kuat. Yang kedua, rata-rata yang muda itu belum bertobat dengan taubatan nasuha, masih membawa dosa-dosa. Jadi di sana dipeleter sama Allah bahasa Jawanya. Tahu dipeleter? Ya? Dibersihkan dari dosa-dosa di sana. Hah? Karena ketika ke sana dosanya masih bertumpuk-tumpuk yang muda-muda itu. Akhirnya ada yang begini, begitu, ada yang hilang. Yang lucu itu hilang itu ya Allah. Laki-laki loh Pak. Umurnya 30-40 itu. Jamaah saya cari muter-muter sampai saya capek, hilang itu. Sudah disuruh berhenti di sini, hilang lagi. Ya itu mungkin banyak dosanya itu. Mungkin sering hutang menghilang tidak bayar. Ini bahaya ini. Sekarang ini kan banyak ikhwan-ikhwan kita kalau hutang itu nangis-nangis dikasih 5-10 juta, kemudian nyicilnya hanya 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, kemudian punya ilmu menghilang. Jadi makanya kalau antum pengen dapat ilmu bisa menghilang itu hutang. Itu bisa punya ilmu menghilang tidak bisa kembali gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Dibayar lah para jemaah. Jangan marah dengan saya ini. Kok yo kebetulan saya keperucut nih, ngomong hutang ini. Hutang dibayar. Dicicil, Pak. Panjenengan kalau hidup
itu tidak mau membayar hutang, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan. Saya bukan menakut-nakuti. Kalau seorang punya hutang ya, kemudian dia tidak mau membayar hutangnya, saya bacakan hadisnya, saya tidak hafal hadisnya, tapi insyaallah ada di kitab ini ya. Jadi seorang yang dia berhutang, kemudian dia tidak mau membayar hutangnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berhutang, lalu dia berniat untuk membayar hutangnya, Allah bantu dia untuk melunasi hutangnya. Masya Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutangnya. Kalau seorang itu berhutang kemudian berniat untuk apa? Membayar hutangnya. Tapi kalau sampai dia berhutang lalu dia tidak mau membayar hutangnya, hidupnya sengsara selama hidupnya. Ini yakin ini para jemaah. Jadi banyak sekali kita lihat di masyarakat kita, bahkan teman-teman ngaji yang tidak mau bayar hutang itu hidupnya dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mau membayar hutangnya, diringankan oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Membayar hutangnya. Thayyib, saya bacakan ya hadisnya ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat ya, tidak ada yang marah dengan saya. Kebetulan saya nyinggung hutang, kebetulan sekalian dibacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang berhutang mengambil hartanya manusia, yuridu adaaha, dia ingin nanti melunasinya atau membayarnya kembali, addallahu anhu, Allah bantu dia untuk melunasi hutangnya. Banyak teman kita ini jatuh miskin miliaran hutangnya, dibantu oleh Allah karena dia niat untuk membayar. Selesai Pak, dalam sekian bulan itu selesai. Banyak yang cerita ke saya, sampai saya dikasih hadiah motor, selesai hutangnya karena dia punya niat untuk apa? Menyelesaikan hutangnya. Sebaliknya kata Nabi, waman akhadha, siapa yang mengambil harta saudaranya berhutang, yuridu itlafaha, dia menginginkan untuk membuat harta saudaranya itu habis, dihabiskan. Dia tidak mau mengembalikannya, tidak mau mengangsurnya, tidak mau membayar hutangnya. Atlafahullah, Allah membinasakan orang tersebut. Bahasanya lah, atlafahullah, Allah membuat rusak orang tersebut. Allah binasakan orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi yang berhutang kemudian lari dari hutangnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2387. Sebagai penutup ya tadi, bahwa haji adalah jihadnya kaum wanita. Nabi bersabda, an Aisyata ummil mu'minin, dari Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, istadzantu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Kata Aisyah, aku pernah meminta izin kepada Nabi untuk ikut jihad. Nih wanita loh, berarti Ibunda Aisyah ini wanita tangguh. Nah, sekarang banyak laki-laki disuruh berangkat jihad malah takut. Aisyah ini malah ingin berangkat jihad. Aku minta izin kepada Nabi untuk ikut jihad. Maka Nabi bersabda, faqala jihadukunna, jihad kalian wahai kaum wanita bukan perang tapi al-hajju, berhaji. Jadi Nabi tidak mengizinkan Ibunda Aisyah untuk berangkat jihad, karena jihadnya kaum wanita adalah berhaji. Maka ibu-ibu mari ya, nabung ya ibu-ibu ya, nabung. Apa yang diberikan oleh para suami, para bapak itu ditabung, nanti bisa untuk haji. Tidak terasa itu. Ya, saya ajari Pak, mudah kok. Saya kapan hari yang ngantarkan seseorang, datang langsung ke BSI saja. Dan saya anjurkan teman-teman yang belum punya BSI, wajib seorang muslim punya BSI. Kalau antum punya BRI, BCA dan seterusnya tidak punya BSI, dosa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya sudah datang ke Jakarta, ulama Indonesia berfatwa dosa seorang punya rekening tapi tidak punya BSI, dosa. Dosa Pak. Punya rekening tapi bank konvensional, dosa. Panjenengan boleh gunakan bank-bank konvensional, silakan. Yang penting jangan makan ribanya. Tapi jangan sampai ada BSI sekarang tidak mau buka BSI, buka rekening. Mulai besok buka. Besok atau tutup Senin. Kalau Senin tutup nanti setelah Lebaran. Buka, mudah kok. Bawa KTP, datang, dibukakan itu. Sekalian buka apa? Tabungan haji. Bismillah. Harus begitu. Kalau tidak begitu tidak berangkat sampai kiamat tidak berangkat itu. Sampai kiamat tidak berangkat.
Ini saya ajari ini, langsung berangkat. Nanti tiap pekan nabung 20.000, 50.000, 100.000, satu bulan nabung 500.000. Tidak terasa bapak-bapak umur 60 berangkat haji, insya Allah. Nanti kalau anaknya, apalagi anaknya jadi orang-orang yang sukses, wis Pak, saya lunasi, yang melunasi saya. Kurang berapa Pak? Kurang 10 juta nak, dilunasi putranya. Insya Allah berangkat. Tapi kalau kita tidak ada niatan, tidak bisa berjamaah. Harus niat berangkat haji. Thayyib. Dan hadis yang saya bacakan ini hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2875. Sebagai penutup Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci rezeki sudah berapa yang saya sampaikan? Sangu riyoyo loh niki, diamal nih. Pertama istighfar, ayo diperbanyak istighfar. Yang sampai sekarang belum punya duit, uangnya sedikit, mau nyangoni cucunya tidak ada, mau beri uang saku kepada keluarganya belum ada, perbanyak istighfar Pak, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua apa kemarin? Silaturahim. Yang ketiga berinfak. Yang keempat apa? Menolong orang lemah. Yang kelima sekarang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah. Jadi takwa ini kunci rezeki. Bahkan sebagian ulama mengatakan kunci rezeki yang terbesar, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq surat nomor 65. Surat At-Talaq itu surat nomor 65, ayatnya nomor 2 dan 3. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberi jalan keluar, diberi solusi atas segala problem kehidupannya, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sehingga digabungkan sekalian ya, takwa dan tawakal. Walaupun nanti tawakal saya bahas besok insya Allah, saya bahas secara tersendiri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Maka tingkatkan takwa berjamaah, tingkatkan takwa. Ayo yang belum pernah baca Quran, mulai nanti malam ini baca Quran Pak, terutama yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, panjenengan setel di YouTube, dengarkan murotal, dengarkan. Kalau bersama orang banyak jangan banter-banter, pakai handset, atau dengarkan pelan-pelan begini. Atau panjenengan duduk dekat teman yang baca Quran supaya dapat pahalanya. Tingkatkan takwa. Yang malam kemarin belum itikaf, nanti malam itikaf, malam 27 ini Pak. Malam 27 itu malam yang paling dinanti-nanti oleh para salaf dahulu. Jangan sampai luput. Nggih. Nanti setelah tarawih pulang dulu, balik lagi ke sini. Enggak usah balik malam, kebablasan tidur nanti kalau balik malam. Sampai gini turu ya. Ya ta? Tura turu ya ta? Langsung balik ke sini, bilang istri balik ke sini, bawa baju ganti, bawa bantal ya. Tidur nanti di pojok situ supaya itikaf. Nanti kalau tidak ada sahur disediakan di sini, pulang jam 3 pulang. Insyaallah. Ditingkatkan takwanya Pak. Randu duit, turu, gak gelem takwa kepada Allah, yang semangat. Yang semangat. Kita orang Islam itu harus semangat Pak. Beribadah semangat, meningkatkan takwa kita semangat. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sudah ada berapa? 5 kunci lah. Sampai saya kasih 5 kunci, belas rezekine gak teko, berarti kuncinya sama tinggal di masjid, gak sampean go mulih. Bawa pulang Pak, diasto kondur kuncine. Lek mboten diasto kondur sampean tinggal titipne Pak Antok, sing sugih engko Pak Antok. Pak Antok lo mari umroh, mari ki umroh maneh Pak Antok. Lho, sampean ra umroh, kurang takwane. Coba Pak Antok, aku tak adzan saulan kelak umroh sampean. Insyaallah. Lah, bener. Itu fadilahnya adzan, memanggil adzan itu. Jangan dikira seperti ustadz kita muda, sampean namanya siapa? Mas siapa? Siapa? Umar. Ustadz Umar muda ini, ustadz kita muda Masya Allah. Sampean bertakwa kepada Allah, terus bertakwa. Ngimami ini jangan mengharapkan apa-apa. Gak dikai gak apa-apa, tapi ya kebacut gak ngkai ya. Masjid kini gak kebacut gak ngkai tak mire. Gak dikai gak apa-apa Mas, gak apa-apa ustadz. Tapi kebacut ngono ya. Gitu aja. Gak nukokne sarung ya kebacut lah, ustadz ngimamin kene 20 hari gak tukokne sarung, kebacut.
Apalagi ustadznya yang ceramah setahun gak dikai sarung kebacut iki. Wes kena kabeh iki. Esuk sarungnya teko iki. Lah. Jadi sebenarnya jangan khawatir Ustadz Umar sampai nanti bisa umroh dan haji. Kalau sampai istiqomah jadi imam berangkat nanti. Bener, istiqomah. Dalam beragama ini istiqomah, nanti diberangkat oleh Allah Ta'ala. Demikian bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.